Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang materi asbabun nuzul. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yakni pengertian asbabun nuzul. Mungkin dari teman-teman sekalian, terutama yang muslim, tidak asing mendengar kata asbabun nuzul. Nah, kita akan mempelajari pengertian secara etimologi dan secara terminologi. Asbabun nuzul sendiri terdiri dari dua kata, yakni asbab dan nuzul. Asbab sendiri memiliki arti latar belakang, alasan, atau sebab. Sedang kata nuzul berasal dari kata nazala yang berarti turun. Nah, itu tadi pengertian asbabun nuzul secara etimologi. Secara terminologi ada beberapa pendapat sehingga dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah segala peristiwa yang menjadi sebab turunnya ayat, baik untuk mengomentari, menjawab, atau menerangkan hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Kita sudah mengetahui pengertian asbabun nuzul secara etimologi dan terminologi. Baik, kita akan masuk ke materi berikutnya, yakni cara mengetahui riwayat asbabun nuzul. Nah, kita semua mengetahui bahwasanya asbabun nuzul ini terjadi pada masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, cara mengetahuinya adalah berdasarkan periwayatan yang benar dari orang yang menyaksikan dan mendengarkan secara langsung, dan tidak mungkin dapat diketahui oleh pikiran manusia. Asbabun nuzul sendiri diketahui melalui riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya saja, tidak semua riwayat yang disandarkan kepadanya dapat dipegang. Riwayat yang dapat dipegang adalah riwayat yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ahli hadis. Jadi, secara khusus riwayat asbabun nuzul adalah riwayat yang bersumber dari orang-orang yang terlibat dan mengalami peristiwa yang diriwayatkan pada saat wahyu turun. Nah, dari penjelasan tersebut, maka asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh seorang sahabat dapat diterima sekalipun tidak dikuatkan dan didukung oleh riwayat lain. Selanjutnya, riwayat-riwayat asbabun nuzul dapat digolongkan menjadi dua kategori, yakni riwayat-riwayat yang pasti dan tegas, dan riwayat-riwayat yang tidak pasti. Pada kategori yang pertama, para periwayat dengan tegas menunjukkan bahwa peristiwa yang diriwayatkan berkaitan erat dengan asbabun nuzul. Sedangkan pada kategori kedua, perawi tidak menceritakan dengan jelas bahwa peristiwa yang diriwayatkan berkaitan erat dengan asbabun nuzul, tetapi hanya menjelaskan kemungkinan-kemungkinannya. Nah, itu tadi cara mengetahui riwayat asbabun nuzul dan jenis-jenisnya. Kemudian kita akan lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya ada deteksi dan makna ungkapan asbab al-nuzul. Ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan sebab turunnya Al-Quran tidak selamanya sama. Secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama ada sari atau jelas, dan yang kedua ada muhtamilah atau belum pasti. Ungkapan riwayat sari yang memang sudah jelas menunjukkan bahwa ayat tersebut asbab al-nuzul diindikasi dengan lafaz, antara lain ada 3 lafaz di atas, yaitu lafaz yang menunjukkan bahwa lafaz tersebut sudah jelas. Berikutnya ada muhtamilah, yaitu belum pasti, bisa diindikasi dengan lafaz berikut. Ada 3 lafaz yang menunjukkan bahwa ayat tersebut bersifat muhtamilah. Mengenai pandangan ulama tentang asbab al-nuzul, sebagian ulama memahami peristiwa yang terjadi sebelum turunnya ayat-ayat tertentu sebagai asbabun nuzul. Tapi, sebagian ulama justru memperluas makna asbabun nuzul hingga mencakup seluruh peristiwa yang terjadi pada masa Nabi yang terkait dengan penjelasan suatu ayat. Dengan kata lain, sesuatu yang dikatakan asbab an-nuzul suatu ayat, ada kalanya memang mendahului turunnya ayat tertentu, dan ada kalanya terjadi sesudah ayat berhubungan dengan diturunkan kepada Nabi.
Dengan demikian, pemahaman terhadap asbabun nuzul ayat diperselisihkan oleh ulama. Meskipun mereka sepakat bahwa asbabun nuzul dibutuhkan untuk membantu memahami kandungan ayat. Ayat-ayat yang mempunyai asbabun nuzul perlu diketahui untuk menghindari kekeliruan dalam memahami kandungan ayat. Untuk itu, perlu kiranya ditemukan sebuah formulasi yang pas untuk dapat memahami bagaimana kriteria asbabun nuzul, sehingga kita bisa lebih mudah memahami konteks dari setiap ayat di dalam Al-Quran. Mayoritas ulama ada yang tidak menggunakan asbabun nuzul, sedangkan minoritas lebih memandang asbabun nuzul. Kita berbicara tentang fungsi dari asbabun nuzul dalam kaitannya dengan pemahaman Al-Quran. Fungsinya dapat membantu dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan menghilangkan keraguan tentangnya. Asbabun nuzul sangat bermanfaat bagi orang mukmin dan yang bukan mukmin. Adapun bagi orang mukmin akan semakin kuat keimanannya dan jelas baginya hikmah disyariatkan suatu hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi yang bukan mukmin dapat mengetahui lewat asbabun nuzul ini bahwa syariat Islam itu sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan bagi pemeluknya, dapat memudahkan dalam memahami Al-Quran serta menguatkan ingatan terhadap hukum dari suatu ayat. Dengan karena mengetahui sebab dan akibatnya, kapan dan kepada siapa ayat tersebut diturunkan dan sebagainya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.